Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak sekali limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga insya Allah pada hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insya Allah kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Surya Prabowo dari kelas 10 IPA 2 SMA Muhammadiyah 4 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Namun sebelum saya menjelaskan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yakni isim nakirah. Bahwa isim nakirah, apa itu isim nakirah? Isim nakirah bimakna ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyin. Ismun, kata benda, yadullu, yang menunjukkan, ala, kepada, syai'in, sesuatu, ghairu, tidak, muayyin, jelas, tentu, spesifik. Nah, kalau misalkan dijelasin secara bahasa, isim nakirah ini adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, yang tidak jelas, yang tidak spesifik. Dalam arti lain, isim nakirah ini sifatnya masih umum. Nah, oke, langsung aja nih kita ke contohnya. Contoh dari isim nakirah itu adalah baitun, rumah. Ini kita masih belum tahu nih, rumahnya siapa, rumahnya di mana, dan lain-lain. Sama kayak masjidun. Masjidnya ini kita masih belum tahu masjidnya kayak gimana, masjidnya punya siapa, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan madrasah, kita nggak tahu nama sekolahnya sekolah apa, dan lain-lain deh pokoknya. Jadi kalau misalkan disimpulkan, isim nakirah ini isim yang sifatnya itu masih benar-benar umum, masih belum jelas dan tidak spesifik. Nah, isim nakirah itu ditandai dengan harokat terakhirnya ini, harokat pada huruf terakhir ini, berharokat tanwin. Nah, lalu dia juga ditandai dengan tidak menggunakan alif dan lam atau al. Jadi dia langsung baitun, masjidun, dan madrasatun. Dia tidak menggunakan kata al atau huruf alif lam. Nah, gitu. Dan juga dia ditandai tadi dengan harokat tanwin pada huruf terakhirnya. Ini adalah ciri-ciri isim nakirah. Setelah kita membahas isim nakirah, kita akan membahas tentang isim ma'rifah. Apa sih itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah bimakna ismun yadullu ala syai'in muayyin. Nah, isim ma'rifah ini kebalikannya dari isim nakirah. Kalau tadi isim nakirah sifatnya tidak tentu, tidak jelas, tidak spesifik, tidak khusus. Berarti kalau isim ma'rifah ini sifatnya sudah jelas, spesifik, dan khusus. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Artinya, isim ma'rifah ini sudah menunjukkan sesuatunya itu jelas dan sudah bersifat khusus. Nah, dalam arti lain, isim ma'rifah ini adalah kata benda yang sifatnya khusus, yang tadi dijelasin ya. Langsung aja nih, kita ke contoh dari isim ma'rifah. Contoh dari isim ma'rifah itu adalah al-baitu. Kalau tadi baitun cuma rumah doang, berarti kalau al-baitu itu adalah artinya adalah rumah itu. Rumah yang ditunjuk, yaitu rumah yang itu, berarti udah jelas ya. Contohnya al-baitu wasi'un. Rumah itu luas. Berarti rumah yang ditunjuk itu emang luas dan udah jelas, rumah yang itu ya. Terus ada al-masjidu. Kalau tadi masjidun cuma masjid doang, nggak jelas apa-apanya. Nah, ini udah jelas nih, al-masjidu, masjid itu. Berarti masjid yang ditunjuk. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Lalu ada al-madrasatu, sekolah. Kalau tadi madrasatun cuma sekolah, berarti kalau al-madrasatu sekolah itu. Contohnya al-madrasatu nadhifun. Berarti
sekolah itu luas, sekolah yang itu luas. Nah, terus teman-teman, isim ma'rifah ini juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam. Ada al-alam, al-dhamir, al-isyarah, al-mausul, dan al-idhofah. Nah, langsung aja nih kita bahas dari macam-macam isim ma'rifah ini. Yang pertama adalah al. Nah, kata al ini adalah kata yang mema'rifatkan isim. Nah, contohnya tuh kayak yang tadi ya, al-baitu wasi'un. Nah, ini nih kata halnya tuh yang ini. Al-masjidu kabirun, kata halnya yang ini. Dan al-madrasatu nazifun, kata halnya yang ini. Oke, lanjut. Yang kedua ada al-alam. Al-alam ini isim yang menunjukkan nama, baik nama orang, tempat, dan lain-lain deh. Pokoknya menunjukkan nama. Contohnya itu ada Ahmad, menunjukkan nama orang. Jakarta, menunjukkan nama kota. Nah, yang ini Real Madrid. Nah, kalau ini pasti semua laki-laki udah tahu ini menunjukkan nama klub bola. Terus yang terakhir ada Indonesia. Ini menunjukkan nama negara. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada al-dhamir. Dhamir merupakan isim ma'rifah yang digunakan untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Macam-macam dari isim dhamir ini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, dan nahnu. Nah, gimana sih contoh dari isim ma'rifah ini? Langsung aja ya. Nah, di sini al-dhamirnya huwa. Maka pada isimnya itu nanti di huruf terakhirnya ini ditambahin dengan huruf hu. Berarti jadi qalamuhu. Di sini ada huma. Di huruf terakhirnya nanti ditambahin dengan huruf huma. Berarti qalamuhuma. Dan seterusnya ya teman-teman. Ini bisa di screenshot ataupun bisa di pause. Nah, lanjut ke selanjutnya. Ada al-isyarah. Nah, isim isyarah ini isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau kita lebih mengenalnya dengan kata tunjuk. Misalnya ada hadza. Hadza itu isim isyarah mudzakkar qarib. Isim isyarah yang ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, bentuknya muzakkar. Terus di sini ada juga hadhihi. Isim isyarah qarib qarib. Isim isyarah muannats qarib. Isim isyarah yang menunjukkan sesuatunya itu dekat dan digunakan untuk muannats, dan juga dari zalika itu. Nah, ini digunakan untuk libaid, untuk yang jauh, dan mudzakkar, sifatnya mudzakkar. Nah, di sini juga ada tilka yang terakhir, isim isyarah libaid dan sifatnya muannats untuk jauh dan sifatnya untuk muannats. Itu yang ada tak marbutnya. Dan selanjutnya adalah idhofah. Idhofah adalah gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Nah, jadi ada dua kata nih, tapi nanti ujung-ujungnya dia menunjukkan suatu makna yang pasti. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof alaih. Nah, ini namanya mudhof, yang ini namanya mudhof alaih. Nah, mudhofnya ini misalkan seperti ini. Mudiru. Mudiru itu artinya adalah kepala, pemimpin, atau mungkin direktur. Kalau mudirul madrasah artinya adalah kepala sekolah. Ada hafizul Quran. Hafiz, menghafal. Yang hafalin ini orang ya. Hafizul Quran. Berarti kalau hafizul Quran artinya adalah penghafal Al-Quran. Komisu Muhammad berarti artinya adalah kemeja Muhammad. Nah, di sini apabila mudhof alaihnya tidak menggunakan al, maka pada huruf terakhir dari mudhof alaih ini harus menggunakan harokat kasroh. Namun apabila mudhof alaihnya ini tidak menggunakan al seperti ini, maka harokat terakhirnya harus kasroh lagi. Nah, lanjut. Wah, ternyata sudah habis nih teman-teman. Syukron jazila. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Nah, mohon maaf apabila ada salah ataupun kekeliruan saya dalam menjelaskan isim nakirah dan isim ma'rifah. Saya Muhammad Surya Prabowo dari SMA Muhammadiyah 4 Depok, kelas 10 IPA 2, izin undur diri. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.